Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu kepada tahun baru Islam 1443 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita umatnya dari masa kegelapan menuju kepada masa yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang pastinya saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan sedikit ilmu yang mungkin akan bermanfaat. Untuk menyambut tahun baru Islam, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, karena sesungguhnya orang yang tidak lebih baik dari hari kemarin merupakan orang yang merugi. Dan kali ini saya akan menyampaikan tips and trik menyambut tahun baru Islam. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar dan berzikir. Karena beristighfar itu bisa membantu mengurangi dosa-dosa kecil kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan berzikir juga bisa membantu menjauhkan rasa gelisah dari hati kita dan juga bisa membantu kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah puasa Asyura. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasa kaum Yahudi. Selain berpuasa nih, yang ketiga, kita juga harus memperkuat sholat fardu kita dan didampingi dengan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha dan sholat tahajud sebagai awalan. Setelah sholat fardu, pastinya kita jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan hanya bisa membantu kita untuk mendapat pahala, Al-Quran juga bisa menjadi syafaat di akhir nanti, dan juga Al-Quran itu bisa membantu membuka wawasan kita lebih luas lagi. Yang keempat, itu kalian bisa mengamalkan amal soleh secara konsisten dan pastinya istiqomah. Karena sesungguhnya Allah lebih menyukai amalan yang sederhana tapi dilakukan dengan cara istiqomah dibandingkan amalan yang dilakukan secara drastis tapi hanya sesekali saja. Seperti waktu itu saat Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad berkata bahwa akan ada seseorang yang datang dan dia adalah orang yang dirindukan surga. Saat sahabat-sahabatnya memperhatikan ada orang yang datang, sholat, terus pergi. Kejadian ini terjadi selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Terus habis itu sahabatnya Rasulullah yang namanya Abdullah bin Amr nanya dong kayak, apa sih amalannya? Boleh nggak saya cari tahu? Terus kata Rasulullah, ya udah silahkan kamu boleh nyari tahu gitu kan. Akhirnya Abdullah bin Amr datengin itu rumahnya, anggap aja namanya Fulan ya. Datengin rumahnya Fulan, diketuk, terus dibukain, ditanya boleh nggak saya nginep di sini selama 3 hari. Terus si Fulan bilang ya udah boleh, silakan masuk. Setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bingung karena apa yang Abdullah bin Amr lakukan sama yang dilakukan sama Fulan itu sama. Terus apa yang membedakan sampai dia dirindukan sama surga gitu kan? Ditanya akhirnya ke Fulan, Fulan, apa sih amalan istimewa kamu yang sampai bikin kamu dirindukan sama surga gitu? Si Fulan bilang, saya sebenarnya nggak punya amalan istimewa apapun, tapi sebelum saya tidur, saya pasti memastikan untuk memaafkan semua kesalahan orang dan menjauhkan hati saya dari rasa iri, rasa benci, dan rasa dengki gitu. Nah dari cerita ini tuh kita bisa tahu kalau amalan sederhana itu kalau dilakukan secara istiqomah bisa membantu kita untuk masuk surga. Ya meskipun awalan ini cukup sederhana tapi emang susah apalagi buat kita yang belum menguasai ilmu ikhlas. Nah, selain mengamalkan amal soleh secara istiqomah, kita juga sangat amat dianjurkan untuk bersolawat. Memperbanyak solawat, karena bersolawat sebanyak-banyaknya bisa membantu kita agar dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita melakukan semua itu, nah ada hal yang paling penting nih. Sebelum kita ngelakuin semua atau itu kita harus memastikan bahwa niat kita itu benar. Sebenarnya nggak masalah sih kalau kita mau niat untuk pahala atau untuk surga, tapi jangan untuk ngepamer ya. Tapi akankah lebih baik kalau kita meniatkannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena jika Allah sudah mencintai hambanya, insya Allah apa yang hambanya lakukan akan menjadi kebaikan. Nah, aku pengen ngasih tahu
satu cerita yang menurut aku lucu banget tentang sahabat Rasulullah yang namanya Nuaiman. Ini tuh membuktikan bahwa cinta Allah itu nggak memandang kejahilan seseorang. Nah, pada suatu hari nih, Nuaiman lagi suntuk nih, lagi sebel, lagi pusing, lagi kesel. Dia duduk-duduk, terus ngeliat ada orang buta yang mondar-mandir. Si Nuaiman yang lagi kesel, lagi suntuk, ngeliat itu makin sebel. Akhirnya disamperin lah itu orang buta. Ditanya, Bapak tuh kenapa sih mondar-mandir? Bapak nggak tahu apa, saya tuh lagi pusing tau nggak Pak? Ngelihat Bapak saya makin kesel. Nah, akhirnya si orang buta itu bilang, tadi saya kesini sama anak saya, tapi anak saya lagi di pasar dan saya sekarang kebelet pengen nyari toilet. Nuaiman yang lagi kesel nggak mau kelewatan kesempatan ini. Dia bilang, lumayan nih buat ngibur diri sendiri gitu kan. Akhirnya yaudah Pak, ayo Pak ikut saya tahu di mana toilet. Akhirnya orang buta itu ikut dong sama Nuaiman. Dibawalah orang buta itu ke masjid Rasulullah sama Nuaiman. Habis itu orang butanya itu kan karena nggak tahu, dia nanya, aman nggak? Apakah ada yang ngantri di belakang? Terus habis Nuaiman bilang, aman kok, tenang aja, nggak ada yang ngantri kok, tenang aja Pak, Bapak silakan aja dengan leluasa gitu. Habis itu udahlah ya, pamit pergi Nuaiman. Si orang buta itu kan buang air kan. Terus habis itu si orang-orang yang ada di sana nyamperin dong, kayak berani banget pipis di masjid. Pas dilihat ternyata orangnya buta. Orang yang buta kaget dong, loh ini masjid, bukannya katanya tadi orang ngasih tahu ini katanya toilet gitu kan. Habis itu orang-orang lain tuh udah pada tahu kayak ini mah pasti ulangnya si Nuaiman lagi gitu kan. Akhirnya orang buta itu keluar sebel, dia bawa tongkat, dia bilang saya nggak akan keluar dari kota ini sampai saya pukul tuh si Nuaiman pakai tongkat saya sebel banget sama dia. Dicari lah itu Nuaiman, tanya sini tanya sana, gak ada yang ngeliat Nuaiman. Terus akhirnya ada orang yang nyamperin bapak buta itu, dan itu sebenarnya Nuaiman. Dan dia bilang, dia ganti suaranya ya, mungkin awalnya biasa kayak ini jadi kayak bapak nyari siapa gitu kan. Terus habis itu orang buta itu bilang, saya lagi nyari Nuaiman nih, masa tadi saya ditipu gitu. Habis itu si Nuaiman jawab lagi, emang bapak mau ngapain Pak? Terus habis itu orang butanya itu bilang, saya pengen mukul tuh ya si Nuaiman pakai tongkat saya sebel banget sama dia. Habis itu Nuaiman bilang, oh ya udah Pak, ikut saya aja, saya tahu di mana Nuaiman. Dibawalah itu orang buta ikut lagi sama Nuaiman ke masjid Rasulullah lagi. Nah, di masjid itu Sayyidina Umar bin Khattab lagi sholat. Habis itu disamperin sama Nuaiman sama orang buta itu. Orang buta itu nggak tahu kan. Terus akhirnya si Nuaiman bilang, ini Pak, si Nuaiman habis ngerjain bapak tadi, dia pura-pura sholat, udah bapak pukul aja gitu kan. Oh iya makasih gitu kan. Iya, ngibrit tuh. Si Nuaiman habis ngomong gitu pergi dari masjid. Akhirnya orang buta yang udah kesel nyampe ubun-ubun, udah sebel banget, akhirnya diambil tongkatnya, dipukul ke Sayyidina Umar bin Khattab yang lagi sholat, diam-diam tiba-tiba dipukul sama dia. Nah akhirnya semua orang kaget dong, diserang gitu. Disamperin, loh ini orang buta yang tadi kan. Terus akhirnya dia bilang, loh ini Sayyidina Umar bin Khattab, bukannya ini Nuaiman? Ya bukan lah, ini Sayyidina Umar bin Khattab lagi sholat, tiba-tiba kamu mukul. Bingung dong semuanya. Terus habis itu orang buta itu bilang, tadi saya dikasih tahu kalau ini tuh Nuaiman. Terus si orang buta itu akhirnya keluar dari masjid dan dia bilang kalau demi Allah saya nggak akan lagi percaya sama manusia. Pas orang lain mau mencela si Nuaiman, Rasulullah pasti bilang, janganlah kamu mencela Nuaiman, karena sesungguhnya Nuaiman itu mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi selain kita harus mencintai Allah dan Rasulnya, kita juga harus berbuat baik pastinya, karena kalau Allah udah kasih ridho, udah sayang sama kita, udah pasti aman, udah tentram gitu hidupnya, meskipun kita tetap harus berbuat baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf banget, baik yang udah lalu, yang sekarang, ataupun yang akan datang nanti. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.